pertama yaitu ada sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu proses perjuangan kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun berbagai gerakan perlawanan dan perjuangan dilakukan untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah. Ada berbagai peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menekankan persatuan bangsa Indonesia serta berbagai perlawanan bersenjata dan gerakan politik yang akhirnya mengantar kepada proklamasi kemerdekaan. Pada awal sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai dengan pernyataan kemerdekaan yang diumumkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1947. Namun pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia tidak langsung terjadi. Nah, Belanda yang sebelumnya menjajah ke Indonesia tidak mengakui proklamasi tersebut. Nah, jadi inilah yang kemudian memicu konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia ataupun Perang Diponegoro. Selanjutnya, perang ini berlangsung juga pada tahun 1945 hingga 1949 dan melibatkan berbagai peristiwa penting seperti agresi militer Belanda 1 dan 2. Upaya diplomasi dan mediasi internasional juga akhirnya membawa hasil pada tanggal 27 Desember 1949. Ketika persetujuan Roem-Royal ditandatangani, persetujuan ini mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakhiri status Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Nah, sejak saat itu, tanggal 27 Desember diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia secara resmi, meskipun peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus tetap menjadi momen bersejarah yang dihormati sebagai Hari Kemerdekaan yang sebenarnya. Oke, jadi poin yang pertama yaitu ada era sebelum kemerdekaan. Ditandai oleh apa sih era sebelum kemerdekaan Indonesia? Ditandai oleh penguasaan kolonial Belanda yang berlangsung selama beberapa abad. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan intensif pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia Kedua ketika semangat nasionalisme semakin memuncak. Wilayah Indonesia dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda selama masa ini, eksploitasi ekonomi yang intensif, perubahan sosial, dan sistem politik yang otoriter merupakan ciri khas. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalis mulai muncul di Indonesia sebagai respons terhadap penjajahan. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi pemimpin gerakan ini. Sejumlah organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam juga tumbuh sebagai bagian dari perlawanan terhadap penjajahan. Perang dunia ini memainkan peran penting dalam mengubah dinamika kekuasaan Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1945. Poin utama dari era sebelum kemerdekaan, yang pertama ada keterlibatan Jepang. Jepang terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia selama penduduk Hindia Belanda selama Perang Dunia Kedua. Berikut adalah beberapa poin penting tentang keterlibatan Jepang dalam proses tersebut. Jepang terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia selama pendudukan Hindia Belanda selama Perang Dunia Kedua. Berikut adalah beberapa poin penting tentang keterlibatan Jepang dalam proses tersebut. Yang pertama ada penaklukan Jepang tahun 1942. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang menaklukkan Hindia Belanda. Pasukan Belanda di wilayah itu menyerah kepada Jepang. Yang kedua, menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Jepang mendirikan pemerintah militer dan menggantikan pemerintah kolonial Belanda. 3. Pendidikan politik, yaitu kesadaran politik masyarakat Indonesia berubah selama pendudukan Jepang. Dimulainya pendidikan politik dan para pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dan Hatta diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan penduduk Jepang. Poin keempat, merencanakan Jepang untuk Asia Timur Raya, yaitu Jepang ingin memerintah Asia Timur Raya. Mereka berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok nasional Indonesia dengan mengadakan pertemuan dan konferensi untuk mencapai tujuan ini. Kelima, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI, kemudian
berkembang menjadi forum di mana para pemimpin Indonesia berkumpul untuk merencanakan masa depan negara tersebut. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945. Ini dilakukan sebelum sekutu datang untuk mengambil alih Jepang. Poin selanjutnya yaitu mengenai persiapan menuju kemerdekaan. Persiapan menuju kemerdekaan Indonesia melibatkan serangkaian langkah dan peristiwa yang terjadi sebelum dan selama periode proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Berikut adalah beberapa aspek persiapan tersebut. Yang pertama, pengaruh Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua memberikan dampak besar pada keadaan dunia, termasuk di wilayah Hindia Belanda. Penduduk Jepang di wilayah ini selama perang membawa perubahan signifikan. Yang kedua, pengaruh Jepang. Jepang berhasil menaklukkan Hindia Belanda pada tahun 1942 di menduduki wilayah tersebut selama Perang Dunia Kedua. Kehadiran Jepang mengubah tatanan politik dan sosial di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan politik dan kebangkitan nasionalisme selama penduduk Jepang terjadi. Pendidikan politik yang membantu mengembangkan kesabaran politik di kalangan masyarakat Indonesia. Sekolah-sekolah politik dan perhimpunan nasionalis muncul, memberikan peluang kepada pemimpin nasionalis untuk berorganisasi dan berkomunikasi. Poin selanjutnya yaitu ada penjajahan kolonial. Penjajahan kolonial di Indonesia mencakup periode panjang yang melibatkan beberapa kekuatan kolonial, dengan Belanda menjadi kekuatan kolonial yang paling dominan. Berikut adalah penjelasan mengenai penjajahan kolonial sejarah Indonesia. Poin pertama yaitu ada penjajahan Portugis dan Spanyol. Sebelum kedatangan Belanda, wilayah Indonesia telah menjadi tujuan perdagangan yang penjelajahan oleh bangsa Eropa, termasuk Portugis dan Spanyol. Mereka membentuk hubungan dagang dan mendirikan benteng-benteng perdagangan di beberapa wilayah. Poin kedua yaitu dominasi Belanda. Belanda menjadi kekuatan kolonial utama di Indonesia pada abad ke-17 setelah berhasil mengusir Portugis. Belanda mendirikan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda untuk mengendalikan perdagangan di Asia. Dan poin ketiga yaitu ada sistem tanam paksa. Salah satu ciri khas penjajahan Belanda di Indonesia adalah penerapan sistem tanam paksa. Sistem ini mewajibkan petani di bumi untuk menanamkan komoditas tertentu seperti nilam dan kopi yang kemudian diekspor oleh VOC. Sistem ini menyebabkan penderitaan bagi petani dan memperkuat ekonomi Belanda. Poin keempat yaitu perlawanan rakyat dan pemberontakan. Pada berbagai waktu, masyarakat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan di Ponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Selain itu ada pula perlawanan lokal dan gerakan-gerakan rakyat yang menentang penindasan kolonial. Poin kelima yaitu pendidikan politik dan kesadaran nasional. Pada awal ke-20, pendidikan politik mulai berkembang di kalangan elit Indonesia. Di sekolah-sekolah modern dan perkumpulan para pemimpin nasional muda seperti Soekarno dan Hatta muncul dan mulai membangun kesadaran nasional di kalangan masyarakat. Poin keenam yaitu peran Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menduduki Indonesia meskipun Jepang membawa penderitaan bagi penduduk Indonesia. Periode ini juga memberikan kesempatan bagi para pemimpin nasional untuk terlibat dalam politik dan merumuskan cita-cita kemerdekaan. Poin ketujuh yaitu proklamasi kemerdekaan setelah Jepang menyerang pada akhir Perang Dunia Kedua pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia meskipun Belanda berusaha untuk mengembalikan kendali kolonialnya. Perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan terus berlanjut hingga perundingan dan pengakuan internasional. Konflik antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan perjanjian Linggarjati pada tahun 1947.
dan pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara merdeka secara internasional. Penjajahan kolonial Indonesia meninggalkan warisan yang kompleks termasuk perubahan sosial dan ekonomi, kesejahteraan, serta perkembangan identitas nasional. Proses perjuangan kemerdekaan membentuk dasar bagi pembentuk negara Indonesia modern. Poin selanjutnya ada perlawanan dan perjuangan. Sejarah perlawanan dan perjuangan bangsawan Indonesia mencakup berbagai periode dan konteks dan melibatkan berbagai bentuk perlawanan terhadap penguasa kolonial baik Belanda maupun Jepang, serta perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada pemberontakan petani dan bangsawan di awal abad ke-19. Pada awal abad ke-19 terjadi berbagai pemberontakan dan perlawanan terhadap sistem tanam paksa eksploitasi kolonial oleh bangsawan dan petani. Pemberontakan terkenal seperti Pangeran Diponegoro yang memimpin pemberontakan Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 menandai perlawanan bangsawan terhadap penguasaan kolonial Belanda. Yang kedua ada perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang terjadi pada abad ke-20 seiring berkembangnya kesadaran nasional sejumlah bangsawan Indonesia seperti Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Soeharto berusaha memajukan kepentingan dan hak-hak bangsawan serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo kemudian menjadi organisasi mendukung pergerakan nasional Indonesia. Hingga peran bangsawan dalam pergerakan nasional, beberapa bangsawan aktif berperan dalam organisasi pergerakan nasional seperti Serikat Islam yang bertujuan untuk menyatukan perjuangan sosial, politik, dan ekonomi HOS. Seorang bangsawan juga adalah salah satu tokoh utama di Serikat Islam. 4. Perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Selama pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, beberapa bangsawan Indonesia awalnya mendukung Jepang dengan harapan akan mendapatkan kemerdekaan. Namun ketidakpuasan muncul seiring waktu dan beberapa bangsawan bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap penduduk Jepang. Sejarah perlawanan perjuangan bangsawan Indonesia mencerminkan dinamika kompleks dalam perjalanan menuju kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu selanjutnya ada kesadaran nasionalisme. Kesadaran nasionalisme di Indonesia tumbuh seiring dengan penjajahan kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan nasionalis yang didorong oleh tekad untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Faktor-faktor yang memicu kesadaran nasionalisme. Yang pertama ada eksploitasi kolonial. Penjajahan Belanda di Indonesia menciptakan ketidakpuasan karena eksploitasi ekonomi yang merugikan penduduk setempat. Pekerja keras diperas untuk keuntungan Belanda, dan hal ini menjadi salah satu pemicu kesadaran nasionalis. Yang kedua ada pendidikan modern. Pendidikan barat yang diperkenalkan oleh Belanda membuka wawasan masyarakat terhadap pemikiran-pemikiran tentang keadilan, hak asasi manusia, dan konsep-konsep demokrasi. Pendidikan ini turut mendukung perkembangan kesadaran nasional. Yang ketiga ada peran tokoh-tokoh nasionalis. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya memainkan peran kunci dalam menggalang kesadaran nasional. Mereka mengajukan pemikiran nasionalis yang menekankan persatuan, keadilan, dan kemerdekaan. Lalu ada organisasi-organisasi nasionalis. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia seperti atau PNI muncul sebagai wadah pergerakan nasionalis. Mereka berusaha menyatukan berbagai kelompok masyarakat di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Lalu ada peran Perang Dunia yang kedua. Pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua menggantikan kekuasaan Belanda dan membuka peluang bagi pemikiran nasionalis. Masyarakat Indonesia mulai mengorganisir diri dan menuntut kemerdekaan. Semua faktor ini bersama-sama membentuk fondasi kesadaran nasionalisme di Indonesia yang kemudian menjadi pendorong utama di balik perjuangan kemerdekaan dan proklamasi 17 Agustus 1945. Merdeka! Penjajahan kolonial di Indonesia telah lama menjadi target penjajahan dari berbagai kekuatan asing, terutama Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Belanda ini menjadi penjajah yang paling dominan dan lama di Indonesia, yang telah menguasai berbagai wilayah di Nusantara. Perlawanan dan perjuangan. Sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah. Gerakan-gerakan seperti Padri di Minangkabau, di Penogoro di Jawa, dan Nyadin di Aceh adalah contoh perlawanan terhadap penjajah. Kesadaran nasionalisme. Pada abad ke-20, kesadaran nasionalisme di Indonesia semakin berkembang. Hal ini tercermin dalam gerakan-gerakan seperti
Budi Utomo yang menekankan persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.